Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Karmanita Soleha. Perkenalkan, nama saya Adam Sanjaya. Perkenalkan, nama saya Angga Fajar Kunia. Perkenalkan, nama saya Robi Nurdiansyah. Perkenalkan, nama saya Devran Raka Effendi. Perkenalkan, nama saya Ivan Maulana dari kelas TS1A, jurusan Teknik Elektronika, Prodi D3 Elektronika, Politeknik Negeri Cilacap. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai konsep induksi elektromagnetik pada perangkat trafo. Yang pertama ada pengertian transformator atau trafo. Di bawah ini merupakan bentuk dan simbol dari transformator. Transformator atau sering disingkat dengan istilah trafo adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain. Maksud dari pengubahan taraf tersebut diantaranya seperti menurunkan tegangan AC dari 220 volt AC ke 12 volt AC ataupun menaikkan tegangan dari 110 volt AC ke 220 volt AC. Yang selanjutnya merupakan jenis-jenis trafo. Trafo terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama trafo step up. Trafo step up adalah trafo yang berfungsi untuk meningkatkan level atau level dukungan daya AC dari level rendah ke level yang lebih tinggi. Biasanya, trafo step up ini digunakan sebagai trafo untuk menghubungkan generator ke listrik di tegangan listrik. Yang kedua, terdapat trafo step down. Trafo step down adalah trafo yang digunakan untuk mengurangi level tegangan AC dari tinggi ke rendah. Transformator step down digunakan untuk mengubah jaringan bertegangan rendah yang dapat digunakan untuk peralatan rumah tangga. Selanjutnya merupakan bagian-bagian trafo. Nah, pada gambar sebelah kiri merupakan gambar pada trafo, di mana terdapat lilitan primer, terdapat lilitan sekunder, dan inti besi. Nah, kemudian di bagian kanan itu merupakan simbol dari bagian-bagian trafo. Ini adalah sketsa dari transformator. Terdapat lilitan yang terhubung dengan sumber tegangan, itu adalah lilitan primer di inti besi. Ada juga lilitan sekunder, itu adalah keluarannya. Lalu kita juga tahu bahwa listrik kita PLN menghasilkan listrik bolak-balik. Oleh karena itu listrik yang bolak-balik itu menghasilkan arus yang berubah terus-menerus dengan frekuensi 50 Hz. Kita tahu bahwa pada kawat yang dialiri arus listrik akan terdapat medan magnet. Begitu pula pada lilitan primer terdapat medan magnet. Dan dikarenakan arus bolak-balik, maka terjadi medan magnet yang bolak-balik juga. Karena terjadi medan magnet yang bolak-balik, ini akan pada inti besi akan diperkuat dan diteruskan menuju ke lilitan sekunder. Dan pada lilitan sekunder itu akan terjadi fluktuasi magnetik. Fluktuasi magnetik terus-menerus ini yang lama-kelamaan kita bisa sebut dengan GGL induksi. Kembali ke inti besi ini. Inti besi ini menggunakan bahan besi itu untuk mengurangi efek histeresis. Inti besi ini dibuat kepingan, tujuannya yaitu untuk mengurangi arus besar atau dikenal juga dengan arus eddy. Jadi arus eddy ini adalah arus besar yang terjadi jika sebuah logam mengalami perubahan flux magnetik, maka akan ada arus besar. Jadi untuk rumus tegangan kumparan primer sebagai berikut, dan selanjutnya yaitu tegangan di kumparan sekunder. Untuk bagian yang ini merupakan perubahan flux magnetik. Jika trafonya kita anggap ideal, maka perubahan flux magnetik di lilitan primer akan sama dengan perubahan flux magnetik di lilitan sekunder. Maka kita bisa menuliskan bahwa tegangan primer dibagi dengan tegangan sekunder sama dengan jumlah lilitan primer dibagi jumlah lilitan sekunder. Dari sini bisa dilihat apabila
lilitan primer lebih banyak dari lilitan sekunder, maka trafo ini akan menurunkan tegangan atau bisa disebut juga dengan trafo step down. Lalu apabila lilitan primer kurang dari lilitan sekunder, maka ini akan menaikkan tegangan, disebut juga dengan trafo step up. Apabila trafo yang ideal, maka daya di lilitan primer akan sama dengan daya di lilitan sekunder. Tadi kan dibahas oleh masyarakat tentang trafo ideal. Jadi daya pada primer sama dengan daya di sekunder. Kita tahu bahwa daya itu tegangan dibagi dengan arus, maka tegangan primer dikali dengan arus primer sama dengan tegangan sekunder dikali dengan arus sekunder. Atau bisa dituliskan dengan tegangan primer per tegangan sekunder sama dengan arus sekunder per arus di primer. Dan jika dituliskan dengan persamaan sebelumnya, maka akan menjadi seperti ini di lingkaran merah. Kita lihat bahwa jumlah lilitan dan tegangan berbanding lurus. Jika lilitan sekunder lebih banyak daripada lilitan primer, maka tegangan sekunder lebih besar daripada tegangan di primer. Namun sebaliknya, arus di sekunder lebih kecil daripada arus di primer. Selanjutnya kita membahas efisiensi trafo. Ya, tidak semua trafo itu ideal. Trafo memiliki efisiensi perbandingan daya di sekunder dibandingkan dengan daya di primer dikali 100%. Bisa dituliskan bahwa efisiensi sama dengan tegangan di sekunder dikali dengan arus di sekunder dibagi dengan tegangan di primer dikali dengan arus di primer dikali 100%. Itulah rumus efisiensi trafo. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.